Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 11 ayat 1-6. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Sebagai orang percaya, terkadang saya merasa ragu, apakah benar Allah dapat memulihkan keadaan dunia ini. Melihat bagaimana keadaan dunia yang sedang berguncang, perang yang tidak usai antara Rusia dan Ukraina, rencana Amerika yang ingin menginvasi Greenland untuk menguasai hasil alam di sana, yang membawa kegaduhan dunia, dan sudah banyak negara Eropa yang memperlengkapi warga negaranya dengan informasi bagaimana bertahan hidup jika keadaan darurat terjadi. Dunia ini terasa mencekam, takut perang dunia ketiga akan terjadi. Keraguan yang sama pun pernah dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika ia berada di dalam penjara. Yohanes mengetahui bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, bahwa ia akan melakukan mujizat, memberitakan kabar baik, dan membebaskan orang-orang yang dipenjara. Yesaya 6, 1 ayat 1. Namun keadaan Yohanes yang berada di dalam penjara tidak berubah. Apakah benar Yesus adalah Mesias yang dinantikan? Yohanes Pembaptis mengalami keraguan karena dia senang menanti kapan dirinya akan dibebaskan dari penjara. Namun Yesus mengingatkan Yohanes Pembaptis bahwa ia datang selain memberikan kesembuhan fisik kepada mereka yang cacat, namun yang terutama adalah Yesus datang untuk memberikan kesembuhan secara spiritual.
memberikan pencerahan secara spiritual, menyembuhkan kelumpuhan spiritual, menjangkau mereka yang terpinggirkan, membuka telinga rohani untuk mendengarkan kebenaran Allah dan menunjukkan otoritas keilahiannya dengan membangkitkan orang mati. Misi Yesus datang untuk membawa keselamatan kepada semua orang, yaitu kelepasan dari tawanan dosa, membawa perubahan dalam hati manusia. Keraguan adalah hal yang wajar karena kita menginginkan perubahan untuk hidup yang lebih baik. Namun hari ini kita belajar bahwa Yesus datang untuk memberikan perubahan dalam hati manusia. Keadaan sekitar mungkin akan tetap sama, namun cara kita melihat dunia akan berbeda. Dosa menghancurkan dunia ini, namun hati yang telah diubahkan oleh Injil akan melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Kita yang telah diubahkan oleh Injil dapat mengasihi orang lain, menjaga alam, dan juga mencintai makhluk hidup lainnya, karena Yesus telah membebaskan kita dari tawanan dosa. Bapa dalam surga, ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami meragukan Engkau, karena kami berfokus pada apa yang terjadi di sekitar kami. Peperangan, bencana alam, belum lagi manusia-manusia rakus yang ingin menguasai hasil alam membuat kami bertanya-tanya, kapankah semua ini akan berakhir? Tuhan, kami mohon agar setiap kami yang telah diubahkan oleh Injil dapat hidup dalam kedamaian, saling mengasihi dan mau menjaga alam yang telah Engkau titipkan kepada kami. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami tetap percaya itu semua ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami akan beristirahat, biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak malam ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.